Shalom, kita melayani Tuhan yang sangat baik sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love, dan juga dikatakan He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Oleh karena itu kita bisa berkata God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. All the time God is good. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ada satu ayat yang sangat menantang sebenarnya ya buat kita, dan itu diucapkan oleh Yesus sendiri ketika ia ada di muka bumi. Dan dari ayat itulah lagu ini diciptakan.
Markus 9 ayat 23. Waktu itu ceritanya murid-murid Yesus yang ada waktu itu belum berhasil ya mendoakan satu orang anak yang sakit ya, dan akhirnya orang tua anak ini minta tolong pada Yesus yang baru turun dari gunung, dan kemudian orang tuanya itu bilang begini ya, dari sejak kecil anak ini sudah seperti itu, dan kalau engkau bisa lakukan sesuatu, tolonglah kami. Nah, lalu Yesus menjawab di Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini kalimat yang menarik sekali ya. Karena kalau bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saya kira hampir semua orang lah ya akan percaya. Kenapa saya bilang hampir? Karena ada kan sebagian kecil orang yang mungkin gak percaya Tuhan. Tapi secara umum saya kira orang akan percaya bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Tapi di Markus 9 ayat 23 ini yang Yesus katakan adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, ada berbagai terjemahan kalau kita mau lihat ya. Bahasa Inggris saja ada berbagai versi. Bahasa Indonesia juga seperti itu ya. Dan salah satu di sini ada terjemahan TPT ya. Kalau engkau dapat untuk percaya, maka semuanya itu mungkin bagi orang percaya. Ya, itu terjemahan TPT, terjemahan Modern King James dikatakan ya sama juga. All things are possible ya. To him who believes ya, bagi orang yang percaya maka semuanya itu bisa terjadi. Nah, tapi yang menarik terjemahan dari CEV ini ya. Jesus reply, why do you say if you can? Anything is possible for someone who has faith. Nah, ini ya. Segala sesuatu itu mungkin bagi seseorang yang punya iman ya. Ini menarik sekali. Nah, kalau kita renungkan, kita pelajari ya di firman Tuhan ya, di Alkitab itu ada berbagai contoh orang-orang yang datang kepada Yesus dengan ekspektasi atau tingkat harapan yang berbeda, dan juga tingkat kalau dibilang ya level ya iman yang berbeda. Mungkin itu salah satu cara aja untuk menggambarkan bagaimana kondisi masing-masing orang ketika menerima mujizat ya, atau saya bisa katakan juga untuk mengambil mujizat yang sudah tersedia ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebagian orang itu di Alkitab, kalau kita baca di kitab Injil itu ada yang Yesus itu datang kepada satu orang yang lumpuh ya. Di Injil Yohanes ya, Yohanes 5, dia tahu ada orang yang sudah terbaring sakit lumpuh ya di kolam Bethesda. Lalu dia bilang seperti ini, maukah engkau sembuh? Nah, itu Yesus yang ngomong seperti itu ya. Kemudian dia perintahkan orang itu untuk mengangkat tilamnya ya, tempat dia tidur itu, dan orang itu sembuh. Tapi di bagian lain kita lihat orang-orang seperti contohnya Bartimeus, orang buta. Begitu dia tahu bahwa Yesus lewat di dekat dia, walaupun jaraknya mungkin jauh, maka dia boleh berteriak sekeras-kerasnya yang dia bisa. Yesus anak Daud, ya kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Alkitab berkata banyak orang menyuruh dia diam, tapi dia makin keras berseru, sampai akhirnya Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, panggil dia. Nah, lalu Bartimeus dipanggil, dan begitu bertemu dengan Yesus, Yesus tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu dia bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Ya, lalu jadi sembuh.
Ya, di bagian lain ada orang buta yang Yesus itu perlu menumpangkan tangan atas orang buta itu, mendoakannya, lalu sembuh. Ada yang dia perlu meludah ke tanah, dia mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu dia tempelkan pada kedua mata orang buta yang sejak lahirnya itu, lalu menyuruhnya orang itu pergi membasuh dirinya di kolam Siloam, dan waktu dia kembali dia sudah sembuh, sudah bisa melihat. Tapi ada lagi yang lain. Kita melihat orang-orang yang sepertinya membangun kepercayaannya sendiri. Ya, misalnya perempuan yang sakit pendarahan. Dia bisa berpikir dalam hatinya dan dia berkata, kalau saja aku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Ya, ini luar biasa ya. Dan waktu dia jamah jubah Yesus, Yesus merasa ada tenaga yang keluar, ada power, ada kuasa yang mengalir keluar. Ya. Kalau teman-teman ya, Bapak Ibu mungkin kadang-kadang doain orang ya, entah tumpang tangan atau mungkin banyak hal ya. Tapi salah satu tumpang tangan, menumpangkan tangan. Kadang-kadang itu terasa ya, aliran itu seperti mengalir keluar. Apalagi kalau orangnya itu betul-betul haus, betul-betul ingin. Waduh, ya, itu paling enak ya. Nah, orang kadang-kadang datang dari jauh ya, Pak tolong doain ya, tolong. Lalu kadang-kadang diajak nyanyi ya 1-2 lagu dan dia sudah dilawat Tuhan, sudah nangis habis-habisan, lalu itu enak-enak sekali. Dan waktu mendoakan itu ya memang kadang-kadang terasa ya seperti aliran strum itu mengalir ya dan sebagainya. Nah, jadi ini menarik sekali karena Yesus itu tidak tahu siapa yang menarik kuasa yang keluar dari dalam dirinya itu. Sehingga akhirnya ketika dia tanya siapa yang menjamah jubahku, lalu semua orang bingung ya, Petrus juga bingung lah. Ini banyak orang berdesak-desakan, semua orang pasti mau jamah jubahmu ya. Tapi Tuhan bilang enggak, ini ada yang beda. Ini orang yang menjamah begitu rupa sampai ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari aku. Lalu perempuan yang sakit pendarahan itu tersungkur, dia mengaku dialah yang melakukan hal itu. Tapi sebelum itu dikatakan waktu dia menjamah jubah Yesus, berhentilah pendarahannya. Jadi ini ketika Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ini terjadi pada orang-orang seperti perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian kalau kita baca perempuan Sirofenisia, ya, anaknya juga sakit, dia datang untuk minta Yesus menyembuhkan anaknya, tapi Yesus diemin aja. Kadang-kadang kalau kita perhatikan itu unik ya. Kita mau protes tapi kita tahu Yesus tidak pernah salah dalam bertindak ya, karena dia mengikuti tuntunan Bapaknya. Tapi kalau itu terjadi sekarang ya, saudara diminta doain orang, sudah saudara diemin gitu, kira-kira gimana ya? Ya, saya pernah kenal satu hamba Tuhan yang mirip-mirip seperti itu ya. Dia nggak pernah mau doain orang kalau dia tidak merasa Tuhan menuntun dia untuk mendoakannya. Paling dia bilang doa sendiri ya. Belajar bergantung sama Tuhan, cari Tuhan ya. Kadang-kadang agak kasar ya. Tapi dia punya prinsip seperti itu ya. Dan itu beberapa kali yang saya tahu ya, cerita dan teman juga bilang seperti itu ya. Kalau agak unik memang ya, tapi yang saya menceritakan di sini ya, perempuan Sirofenisia ini bisa punya keyakinan bahwa Tuhan pasti mau, asal saya tekun aja terus. Dan menurut saya perempuan Sirofenisia ini lebih gigih dibandingkan Bartimeus. Bartimeus itu ketika orang menyuruhnya diam, ya semakin keras dia berteriak. Tapi kalau perempuan Sirofenisia ini, murid-muridnya Yesus sampai kewalahan untuk
mencegah ya perempuan ini untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus diamin aja, lalu murid-murid bilang, tolonglah dia ikutin kita terus katanya. Lalu Tuhan bilang, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, perempuan ini maju lagi, Tuhan tolonglah anakku katanya. Lalu Tuhan bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan di meja buat anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu perempuan itu bilang, ya Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, gigih, ya, dia maju terus. Dan akhirnya Tuhan bilang, hai ibu besar imanmu, oleh karena itu jadilah seperti yang kau kehendaki. Pada saat itu juga anak itu sembuh. Anaknya entah berapa jauh ya di rumah ibunya yang datang. Dan saya percaya kegigihan itu karena hati seorang ibu ya. Itu dia bela betul-betul sampai akhirnya dalam tanda kutip ya Yesus berubah pikirannya seperti itu. Kalau kita baca di Alkitab itu agak unik ya. Nah, ketika Musa berdoa syafaat untuk orang Israel karena mereka sudah menyembah berhala dan Musa membela mereka di hadapan Tuhan ya, Musa berdoa dan kemudian dikatakan dalam bahasa Inggris itu dan Allah merubah pikirannya ya, and God changed his mind ya. Menarik sekali ya, ini Yesus juga seperti itu. Awalnya dia tidak mau ya, saya percaya itu semua dalam tuntunan daripada Roh Kudus ya, dan itu mengajarkan kita juga. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, itu sejauh mana? Nah, kalau kita lihat ya, sama-sama orang mungkin melayani ya, mungkin juga gembala, mungkin pendeta ya, banyak hal. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang kan situasi yang dihadapi bisa sama, tapi kejadiannya bisa berbeda. Lalu bedanya di mana? Ya, tentu kita nggak bisa ya menghakimi orang lain dalam arti karena kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi situasinya seperti apa. Tapi dari hal-hal yang kita tahu, kita bisa belajar dalam segala hal supaya kita tidak perlu mengalami hal-hal yang memang nggak perlu. Dan ketika Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, itu seharusnya juga menjadi bagian kita, bahwa kalau kita percaya itu bisa terjadi ya. Tentunya apalagi di terjemahan CEV ini ya, dikatakan Jesus reply, why do you say if you can? Anything is possible for someone who has faith ya. Jadi segala sesuatu itu mungkin kalau orang itu punya iman. Sementara iman itu kan muncul karena pendengaran akan firman. Artinya konteksnya ya kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu dasar firman Tuhan, lalu lewat hal itu karena Roh Kudus ada di dalam hati kita bagi yang sudah terima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita punya dasar untuk meminta atau berdoa dalam tuntunan Dia, sehingga yang Yesus katakan itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, itu terjadi. Nah, itu sebabnya selain kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, tentunya dengan memuji menyembah Tuhan juga, salah satu yang sangat menolong untuk kita punya iman dan kita bisa mendapatkan yang memang kita butuhkan atau inginkan, yang memang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya tanpa terhalang, salah satu caranya adalah dengan kita memang mendengar kesaksian dari orang-orang yang mengalami. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita tidak pernah mendengar firman tentang janji kesembuhan, kita apalagi jarang sekali atau nggak pernah mendengar kesaksian orang yang disembuhkan Tuhan karena janjinya mengatakan demikian, maka akan sulit sekali buat kita untuk percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan, bahwa mujizat masih ada sampai sekarang.
Walaupun barangkali faktanya kita lihat banyak hal yang terjadi di luar yang seharusnya menurut kita terjadi seperti dikatakan Alkitab. Tapi di sisi lain ya, kalau kita belajar, kita mendengar, ada banyak cerita ya. Ya, waktu saya kuliah dulu ya, masih ingat ada satu teman ya belajar sama-sama ya, pemahaman Alkitab, dan orangnya tulus ya. Suatu ketika dia mau dengar kaset khotbah. Dulu masih zamannya pakai kaset ya. Kalau sekarang kaset udah jarang sekali ya. CD aja masih 1-2, sekarang orang sudah lebih suka dari gadget langsung ya. Ada banyak program kita bisa dengar langsung lagu-lagu lewat YouTube, lewat Spotify dan sebagainya. Tapi zaman itu masih pakai kaset, dan dia cerita sama saya, dia bilang, "Bang, saya mau setel kaset khotbah tapi tape saya rusak ya. Dan saya nggak bisa bawa ke tempat servis ya." Waktu itu alasannya saya nggak tahu apa ya. Tapi dia ingat Markus 16 ya. Ayat itu sebenarnya janjinya adalah menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tapi dia bisa percaya bahwa kalau dia tumpang tangan atas tape yang sakit ini, yang rusak, tape itu bisa sembuh, bisa benar lagi. Dan dia doakan dengan tulus dan tape itu jalan. Nah, ini satu contoh yang mungkin kalau kita hidup di zaman sekarang ya, di zaman modern, kita mungkin tertawa ya. Karena ada beberapa hal. Pertama, kita pikir terlalu naif ya, terlalu lugu, terlalu nggak masuk akal. Terus kedua, dalam pikiran kita ya, apalagi sekarang kita nggak perlu tips seperti zaman dulu ya. Tapi pernah nggak kita berdoa misalnya kalau lampu mati gitu, gimana supaya berdoa supaya nyala gitu ya, atau hal-hal yang lainnya yang sekarang kita pakai. Atau sebaliknya, mungkin kita berpikir ya, dia nggak punya uang sih ya, kenapa dia nggak beli tape baru aja gitu. Kadang-kadang pikiran seperti itu membuat pelajaran tentang orang yang percaya itu tidak terlihat ya. Kadang-kadang saya menyadari ya, beberapa kesaksian itu kalau diceritakan, orang bisa menangkap sisi yang lain yang mungkin sebenarnya bukan itu yang diharapkan ya untuk ditangkap gitu. Misalnya begini, kalau kita cerita kesaksian, saya punya teman pernah hadir di satu gereja waktu itu di Bandung, dan dia mendengar kesaksian seorang misionari dari Korea Selatan yang datang ke Indonesia, ke Bandung, dan bagaimana mereka tidak punya penghasilan, mereka berdoa tiap hari, dan kadang-kadang mereka jalan gitu sambil kayak tunawisma, kayak pengemis gitu, mencari sesuatu, entah uang jatuh atau apa begitu ya, dan Tuhan pelihara mereka. Nah, itu masa-masa pendidikan buat mereka untuk belajar percaya kepada Tuhan. Dan ketika akhirnya mereka sudah mulai pelayanan dipercayakan, waktu mereka khotbah di gereja, mereka ceritakan itu sebagai bagian dari pendidikan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi orang bisa menangkapnya lain. Kok nggak enak banget ya jadi penginjil kayak begitu ya? Atau kayak teman saya nangkapnya begini, kok nggak ketemu gua ya? Kalau ketemu gua kasih tuh uang. Jadi ada pelajaran di balik itu semua yang tidak ditangkap, karena orang melihat kulitnya, ya, melihat bungkusnya, betapa nggak enaknya sekali pelayanan seperti itu. Ya, kalau kita cerita kesaksian mengenai bagaimana Tuhan menolong, ya, memberkati di lingkungan orang-orang yang berada, ya, kesaksian itu kayaknya nggak terlalu berbicara, karena buat mereka mungkin, apalagi yang sudah lahir di keluarga yang sangat berada ya, mungkin sulit untuk nangkep itu bagaimana Tuhan menolong. Dalam pikiran mereka, kok kenapa mesti sulit itu ya? Nah, bagi orang-orang seperti itu, kesaksian yang menggugah itu adalah kalau
bicara tentang bagaimana Tuhan membuat mujizat. Orang yang punya hutang misalnya ratusan juta, tiba-tiba hadir di satu kebaktian, didoakan, ada debt cancellation, pembatalan hutang, lalu tiba-tiba hutangnya lunas. Dan itu terjadi di beberapa kesaksian. Ada orang yang dia punya hutang kepada temannya cukup banyak, lalu di kebaktian seperti itu, ya. Ini kalau belum pernah dengar atau belum pernah datang di kebaktian seperti itu mungkin agak sulit membayangkannya. Tapi waktu diajarkan firman Tuhan bahwa Tuhan membatalkan hutang dan sebagainya gitu, lalu orang imannya dibangun, mendengar cerita kesaksian, lalu timbul harapan, ya. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dan kemudian ditantang, ya, suruh bawa, ya, sesuatu yang mewakili hutangnya, ya, bisa surat hutangnya dan sebagainya. Dan ada kesaksian yang seperti itu, ya. Dia bawa, dan ketika itu tindakan profetik, ya, diinjak, mungkin orang yang mendengar ini yang mungkin belum pernah tahu akan berpikir, kok utang kok ditengking, ya, bukannya dibayar, dan sebagainya, suara-suara negatif banyak sekali. Tapi kesaksian yang real itu, orang itu kemudian ketemu dengan orang yang menghutangi, dan dia mau menghindar, ya. Tapi dipanggil, ketemu, terus saya mau bilang sama kamu, ya, utang kamu lunas, kamu gak punya utang sama saya. Wow. Itu angin apa yang membuat orang yang menghutangi bisa ngomong seperti itu? Saya dengar cerita yang seperti ini gak sekali, di banyak tempat. Ada hamba Tuhan pendeta yang Tuhan pakai juga membangun gereja yang besar, mengalami hal yang sama. Ketika dia berdoa, terus mujizat terjadi, ya. Orang boleh pro dan kontra, ya, tapi di Alkitab itu ada, ceritanya ada, ya, bagaimana mujizat yang namanya dalam bentuk materi itu terjadi. Nah, bagi orang-orang yang gak pernah ngalami seperti itu, kesaksian seperti ini dianggap biasa saja, ya. Tidak menambah perbendaharaan mereka bahwa ada ayat yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebaliknya, kalau kita cerita misalnya, saya pernah dengar cerita yang mujizat juga yang terjadi seperti itu, dan melibatkan nilai yang sangat tinggi, sampai ratusan juta. Nah, itu bagi orang-orang yang sederhana, yang mungkin makan untuk sehari-hari saja perlu perjuangan, atau katakanlah yang bekerja dan gajinya, ya, sedikit di atas UMR, ya, atau upah minimum provinsi, UMP, kayaknya kesaksian itu terlalu wah. Jadi pelajaran di dalam kesaksian itu nggak didapat. Nah, bersyukur bahwa kalau kita membuka hati, Roh Kudus yang akan mengajar kita. Jangan kehilangan pelajarannya, ya. Jangan anggap rendah karena orang itu pernah terlibat masalah di sini dan saya sih nggak sampai segitu, ya. Dia sih parah banget, ya. Kita kehilangan pelajarannya. Ada orang yang dulunya dia itu tanpa bermaksud merendahkan, ya, dia bekerja di satu gereja, sekretariat gereja, ya, dia menjadi yang jaga gereja, bersihkan gereja, ya, office boy. Tapi dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya. Akhirnya berubah, diberkati, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Nah, menurut saya itu kesaksian yang bagus, ya, sangat bagus. Tapi ya saya nggak tahu, ya, ada orang yang merasa masa lalunya itu bukan sesuatu yang patut diceritakan, bahwa inilah Tuhan mengubah saya menjadi seperti sekarang, ya. Mungkin bisa beda-beda, ya, pengertian orang, saya pikir. Tapi kembali lagi ke ayat ini, Markus 9 ayat 23. Kalau dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, seberapa jauh kita mau percaya sama dia? Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan, dan dia nggak cerita itu di mimbar, dia cerita itu dalam dengan teman-teman pelayanan waktu kita bicara santai, ya.
ya, ngobrol biasa. Ya, dia cerita bagaimana dia hampir terlambat naik pesawat terbang dan dia berdoa minta supaya pesawatnya itu ditunda sampai dia bisa datang di airport tepat waktu ya. Dan itu terjadi ya. Buat saya waktu saya dengar cerita itu menambah perbendaharaan contoh dalam memori saya tentang pekerjaan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau saya hadapi satu situasi, saya ingat ayat ini, maka dalam terjemahan CEV dikatakan anything is possible for someone who has faith. Jadi secara praktis ya, selain berdoa, menyembah Tuhan, ya, membangun hubungan, tapi mulai mencari dasar firman-Nya apa. Ya, kalau saya mau berdoa seperti ini, dasarnya apa? Dan nanti dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa munculkan itu ayat-ayat yang pernah kita baca sebelumnya. Ayat-ayat itu tiba-tiba menjadi rema, dan dari rema itulah muncul iman. Iman ini meraih setiap janji yang Tuhan berikan. Iman itu menghasilkan mujizat, dan kita bisa melihat bahwa betul memang Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang baik. Allah adalah kasih, God is love, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Ini dua firman yang perlu kita pegangkan, kita ingat senantiasa ketika kita menghadapi situasi apapun ya. Kadang-kadang mungkin belum tentu kita mengerti, tapi percayalah bahwa God is love itu gak berubah, bahwa He makes all things beautiful in its time itu tidak pernah berubah. Dan kita bisa berkata juga bahwa God is good all the time. Amin.